Ya. Baik, selamat datang kembali Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang dikasih dalam Kristus Yesus. Kita akan memulai sesi kedua. Di dalam sesi ini Ibu Ria akan memaparkan secara lebih detail. Setelah dari sesi pertama tadi konsep-konsep mengenai Migrant Church, konsep mengenai Allah yang bermisi, yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Saat ini di sesi kedua kita akan mendengar bagaimana pemaparan Ibu Ria. Bagaimana selanjutnya, ya? Itu yang akan kita dengar dan kita akan diskusikan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu, Indah Rencanamu Tuhan. Karena dalam situasi seperti ini kita harus percaya bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan punya rencana yang pasti sangat indah untuk kita semua. Jemaat GKIN dan seluruh jemaat bergereja yang ada di Belanda atau di negara-negara lain di Eropa. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Di dalam hidupku. Di dalam hidup, Walau ku tak tahu, dan ku tak mengerti dan ku tak semua jalanmu. semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, Dulu ku tak berat ku rasakan, berat ku hati menderita, hati dan ku tak berdaya dan ku tak berdaya menghadapi semuanya. menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Tapi ku mengerti Kau tolong padaku. Kau tolong padaku. Kini ku melihat Kini dan ku merasakan dan ku merasakan indah rencanamu. indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Tapi ku mengerti Kau tolong padaku. Kau tolong padaku. Kini ku melihat Kini ku melihat dan ku merasakan dan ku merasakan indah rencanamu. indah rencanamu. Ya, selamat datang kembali, dan kita baru menyanyikan lagu yang indah, bahwa rencana Allah itu selalu indah sekalipun harus melewati hal-hal yang tidak indah. Tetapi karena Dia adalah Allah yang berkuasa, berdaulat atas dunia ini, Dia bisa memakai yang baik maupun yang buruk untuk menjalankan rencananya. Amin, saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang luar biasa. Dunia ini tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Kami berterima kasih bahwa kami punya Allah yang ajaib, Allah yang berdaulat, dan Allah yang memegang kendali dunia ini. Karena itu biarlah iman percaya kami di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti membawa kami terus berlari kepada Tuhan, belajar percaya, dan biarlah melalui kondisi ini iman kami justru diperkuat oleh Tuhan. Karena bukan hanya saat baik kami memuliakan Engkau, tapi saat yang buruk pun kami bisa memuliakan Engkau, karena Engkau adalah Allah atas segala sesuatu. Dan Engkau mengizinkan berbagai hal terjadi justru di dalam dan melaluinya misimu berjalan dan akan selesai. Karena
Karena itu kami berdoa, tambatkanlah hati kami kepada Engkau dan kebenaran-Mu. Ajar kami suka belajar kebenaran-kebenaran Allah yang memerdekakan pikiran kami, hati kami untuk masuk terhisap di dalam rencana Allah. Dan bahkan dimampukan bekerja sama dengan Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan berkatilah sesi kedua ini. Kami akan masuk kepada hal-hal yang praktis. Kami berdoa supaya Roh Tuhan mengajari kami. Dan kami bisa melihat situasi di mana di kota kami berada, gereja tempat kami berada, supaya pada akhirnya kami bisa menemukan tempat-tempat yang tepat, baik bersama maupun pribadi lepas pribadi atau keluarga, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, juga bagi tempat-tempat yang jauh. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami kepada Tuhan. Amin. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sekarang kita waktunya untuk memasuki bagaimana caranya setelah kita betul-betul mempersiapkan hidup, iman, percaya, dan berbagai hal dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di tempat kita berada. Tentunya inilah yang perlu kita pikirkan baik-baik. Kita perlu pelajari dan kita tidak usah tergesa-gesa. Kalau kita perhatikan bahwa saat ini di mana Kristus berinkarnasi dan berkorban, Kristus di dalam Matius pasal 35 tadi kita menemukan dia paling banyak berada di sekitar Genesaret Galilea itu. Itu tempat yang paling strategis dia temukan karena itu tempat pertemuan daripada berbagai orang dari luar masuk ke dalam daerah atau negara itu. Sehingga sebenarnya disitulah Yesus bertemu dengan pendatang-pendatang. Disitulah Yesus bertemu dengan orang-orang yang lemah. Disitulah Yesus bertemu dengan orang lapar. Disitulah Yesus bertemu dengan orang yang punya pergumulan politik, sosial, dan sebagainya. Dan disitulah dia berkarya luar biasa. Yang dia lakukan adalah, kalau kita perhatikan baik-baik, kita melihat dalam bagian PowerPoint ini, dia adalah orang yang menderita dengan orang-orang yang menderita. Dia tidak tampan dan tidak secara alami memerintahkan pengikut dengan karisma manusianya. Dia tunawisma. Teman-teman dekatnya adalah orang-orang yang tidak berpendidikan dan manusia biasa, para nelayan. Dia tidak memanfaatkan kekuatan supernatural Tuhan untuk tujuan kemanusiaannya sendiri. Dia menyatakan hal-hal kepada orang banyak yang menyebabkan mereka meninggalkan dia. Dia menyentuh orang-orang kusta sebelum dia menyembuhkan mereka. Dia berpesta dengan pengkhianat Israel. Dia berteman dengan pelacur. Salah satu pengikutnya pernah dimiliki oleh 7 setan. Kita tahu itu siapa? Maria, salah satunya. Dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dia membela seorang pezina, wanita Samaria. Dia memberikan perhatian kepada anak-anak. Dia menyembuhkan hamba perwira bukan Yahudi. Dia menghadapi orang yang kaya yang mungkin telah mendukung pelayanannya. Dan dia biasanya tidak mengikuti norma budaya atau agama. Dia menghormati orang Samaria dalam salah satu kisahnya yang paling terkenal. Jadi di tempat yang strategis itu dia bertemu dengan lapisan-lapisan orang. Baik miskin, kaya, yang orang terbuang maupun orang ternama seperti Simon yang adalah orang kaya. Ini adalah sesuatu yang penting sekali kita belajar dari hidup Kristus di tengah-tengah daerah seperti itu. Kita perlu mengadakan suatu penelitian, yaitu tempat di mana menjadi tempat yang strategik kita bisa bertemu dengan para pendatang-pendatang atau orang-orang yang berada di kota di mana kita berada. Sehingga di dalam hal itu kita akan bisa leluasa bertemu dengan mereka. Umpamanya salah satu contoh. Kalau kita memikirkan untuk membuat tempat atau proyek, janganlah merupakan tempat yang sulit untuk orang bisa masuk ke dalamnya. Terlalu banyak barang mahal di dalamnya, terlalu gemerlapan, membuat orang terlalu sungkan untuk masuk di dalamnya. Tetapi tempat yang simple, bersih, dan ramah,
itu adalah kesempatan-kesempatan paling indah di mana orang yang mencari kedamaian, mencari kehidupan di dalam berbagai-bagai pergumulan mereka bisa menemukan shelter di dalamnya. Kalau saya ingin namakan itu shelter tentunya. Maka kita akan masuk selanjutnya. Migrant man atau manusia yang bermigran itu haruslah dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi kalau kita perhatikan sejak perjanjian lama pun Alkitab mengajar supaya kita peduli pada orang-orang asing, pada pendatang-pendatang, pada orang-orang yang belum pernah masuk ke tempat tersebut dan mengalami kebingungan di dalamnya. Di dalam kata Ibrani itu adalah dipakai kata ger, kata yang terutama digunakan dalam diskusi orang asing. Itu telah diterjemahkan sebager orang asing, pendatang, dan sekarang bahkan secara eksklusif diterjemahkan sebagai imigran dalam Common English Bible. Digunakan 92 kali dalam perjanjian lama. Ger tadi itu sering dikaitkan dengan kelompok yang dikenal sebagai kuartet yang rentan, yang terdiri dari orang miskin, janda, yatim piatu, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Israel pernah juga mengalami sebagai orang asing. Ya, oleh karena itu betapa pentingnya untuk memperdulikan mereka-mereka yang datang dari berbagai tempat. Firman Tuhan yang akan kita lihat yaitu Yeremia pasal 29 ayat 7. Dikatakan di sana sekali lagi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi, sekalipun sepertinya bangsa Israel dibuang karena dosa dan pemberontakan mereka, tetapi Tuhan tetap memberi anugerah luar biasa, bahwa di tempat mereka dibuang pun Tuhan masih ingin memakai umat Allah untuk membawa orang-orang di mana mereka tinggal boleh mengenal Tuhan. Mari kita berpikir sejenak betapa luasnya hati Tuhan, baik untuk yang dinamakan musuh umat Allah, baik yang dinamakan orang terpinggirkan sampah sekalipun, atau orang-orang mengalami banyak sekali kegagalan-kegagalan. Karena memang Tuhan tahu dunia ini sudah jatuh, dunia ini penuh dengan pergumulan, dan untuk itulah dia datang. Dia berkata, aku datang untuk mereka justru yang berdosa. Aku datang seperti dokter yang datang untuk orang sakit. Maka sebenarnya gereja diajak untuk bersama-sama, yaitu membuka diri kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, pergumulan, kebingungan, kegagalan, kekacauan. Di sanalah kita membawa kehadiran Allah agar mereka kembali bertemu Allah dan mengalami shalom daripada Tuhan. Bahkan kalau kita membuka bersama-sama, mari kita lihat Amsal. Ya, kalau kita melihat Amsal pasalnya, ya, saya ingin mengajak kita, ini salah satu yang pernah saya bagikan di dalam retreatnya gereja Jemaat Den Haag pada 2 tahun lalu, bahwa di situ dikatakan kalimat yang sangat indah sekali yang jarang orang baca, yaitu di dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-10 berkata, bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Kalimat ini mungkin banyak orang tidak membacanya dengan atau belum pernah membacanya. Mengapa dikatakan bila orang benar mujur, beria-rialah kota? Seakan-akan memberikan satu kesan apabila orang benar berhasil, apabila orang benar diberkati, apabila orang benar mengalami Tuhan, maka itu mempunyai dampak bagi masyarakat di mana dia tinggal. Wow, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bahwa kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat sekalian itu bisa dipakai Tuhan untuk membawa banyak berkat dan damai sejahtera bagi masyarakat di mana kita berada. Ini adalah suatu rencana yang sangat indah. Never look down to yourself. Jangan pernah menganggap rendah dirimu dan gerejamu. Walaupun mungkin kita kecil, tetapi kalau kita betul-betul serius
bertumbuh bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, memberi diri untuk dipakai Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dengan limpah-limpahnya sehingga banyak orang di sekitar kita boleh mendapat berkat. Mari lihat bahwa pada waktu Yesus ingin memberi makan 5.000 orang, hanya seorang anak bisa membawa 5 roti 2 ikan. Tetapi dalam hal yang sederhana itu sendiri menjadi berkat bagi 5.000 orang lebih, bahkan bersisa 12 bakul. Begitu juga kita melihat pada jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi kita bahas. Bahwa begitu mereka alami Tuhan, maka mereka belajar apa yang mereka miliki itu menjadi kepunyaan orang lain yang memerlukannya. Sehingga yang terjadi justru bahwa Tuhan menambahkan jemaat-jemaat. Bukan jemaat pindah dari satu gereja kepada gereja yang lain. Tetapi karena orang-orang ini mengalami Tuhan yang hidup di tengah gereja-gereja migran. Sehingga mereka tertarik seperti magnet, ingin datang lewat gereja itu, bertemu dengan Tuhan. Inilah yang harus kita pikirkan. Bagaimana sebenarnya orang-orang benar ini dikatakan mujur, atau di dalam bahasa Ibrani-nya, bahasa asli itu dipakai kata sadikim. Sadikim itu adalah orang percaya yang melihat dirinya, yaitu kalau dia memiliki potensi, dia naik pangkat, dia makin diberkati, dia makin terkenal, semua itu dia lihat sebagai alat daripada Tuhan untuk memberkati masyarakat. Nah, inilah sadikim. Sadikim tidak melihat bahwa kalau dia makin sukses, makin hebat, makin kaya dan sebagainya, semuanya adalah untuk kehebatan diri sendiri. Tapi orang percayanya itu sadikim ini, bahwa semakin dia diberkati Tuhan, dia melihat sungguh bahwa semua yang makin berkelimpahan itu adalah untuk semakin besar bisa berkarya bagi banyak masyarakat mengalami Tuhan. Itu dia inti daripada kata sadikim itu. Sehingga pada waktu Tuhan berkata kepada bangsa Israel, pada waktu engkau dibuang sekalipun usahakan kesejahteraan kota di mana kamu berada. Orang percaya mengalami perubahan besar dalam hidupnya, yaitu kalau dia bertemu Tuhan, dia tidak akan hanya berpusat kepada diri sendiri, melainkan pada waktu dia menjadi percaya diubah oleh Tuhan, maka dia belajar memusatkan hatinya kepada Tuhan dan kepada orang-orang lain yang juga dicintai oleh Tuhan. Sehingga dia akan dengan gairah melalui profesinya, melalui potensinya, melalui segala apa yang dia miliki, ya, baik uang, waktu, hobi dan sebagainya, bisa diarahkan untuk mendatangkan sejahtera bagi orang lain. Ya. Kalau orang Kristen tidak berubah, itu pertanyaan besar. Kalau dulu dia pelit, sekarang dia pelit juga, apakah dia orang Kristen yang sejati? Kalau dia orang yang dulu malas, sekarang tetap malas juga, apakah dia orang Kristen yang sejati? Karena sebenarnya pertemuan dengan Tuhan, wah ini akan saya bahas besok pagi di dalam ibadah di GKIN Amstelveen ini. Bagaimana seorang bertemu Tuhan, maka dia mengalami transformasi yang merubah arah hidupnya, tidak lagi hanya untuk diri, tetapi untuk Tuhan dan untuk dunia. Kalau bisa saudara bergabung kembali melalui live streaming ini untuk besok kita bertemu, kiranya saudara akan diberkati. Jadi kita belajar di sini bahwa kehadiran kita sebagai migrant church atau migrant jemaat ini adalah sebenarnya tidak hanya selalu harus berpikir bagaimana supaya saya makin kaya, supaya saya makin hebat, supaya saya makin sukses. Bukan berarti tidak boleh sukses. Bukan berarti tidak boleh kaya, bukan berarti juga tidak boleh memiliki apa-apa, bukan itu maksudnya. Tetapi pada waktu kita semakin diberkati Tuhan, kita harus ingat tujuan Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan supaya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita yang lebih jauh dan lebih jauh, sehingga seluruh dunia ini boleh mengenal kasih Allah dan memuliakan Allah. Untuk itu kita perlu berdoa untuk kesejahteraan kota. Mungkin kita belum bisa memberi banyak hal, tapi poin yang penting dan satu-satunya yang sangat tidak boleh ditinggalkan, semua bisa berdoa. Mari kita berdoa buat Belanda.
Mari kita berdoa buat Eropa supaya masa-masa seperti ini di mana orang takut mati semua, takut kena virus karena takut mati, betul bukan? Ya. Justru ini kesempatan besar untuk membawa orang bagaimana supaya mati itu tidak ketakutan, seperti yang engkau dan saya kalau kita sudah alami bahwa darah Kristus menebus kita dan kita tidak akan pernah dihukum selama-lamanya, melainkan kematian hanya istirahat sementara, di mana Kristus datang nanti kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Jemaat kekasih Tuhan, doa kita sangat dibutuhkan. Sehingga sekalipun kita tidak boleh umpamanya datang ke gereja, kita masih bisa berdoa. Mari kesempatan besar melalui kondisi yang ada. Tuhan hampirilah kami, Tuhan hampiri masyarakat, Tuhan hampiri yang ketakutan, supaya melalui itu semua terjadi pertemuan-pertemuan dengan Tuhan. Itu hal yang sangat indah yang perlu kita perhatikan. Karena Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 7, waktu kota mengalami kesejahteraan, engkau dan saya akan mengalami kesejahteraan. Jadi jangan terbalik ya. Kita kadang-kadang cari sejahtera diri kita dulu, baru cari sejahtera orang lain. Alkitab mengajar tidak demikian, bahwa cari kesejahteraan orang banyak, maka itu juga akan menjadi kesejahteraan kita. Itu sebabnya firman Allah selalu melakukan yang baik. Selanjutnya, patut bicara juga tentang usahakan kesejahteraan. Kesejahteraan itu meliputi bukan hanya masalah rohani kita mengalami pembaharuan dengan Tuhan, melainkan juga kesejahteraan yang meliputi fisik, sosial, mental, rohani. Sehingga seharusnya tadi kalau ada pertanyaan bagaimana caranya kita menolong orang-orang di sekitar kita mendapatkan anugerah Tuhan, tidak hanya lewat kata-kata, melainkan lewat perbuatan kita. Kalau memang mereka kelaparan, adalah kesempatan buat kita juga untuk memberi makan. Tetapi tentunya tidak setiap hari harus memberi mereka makanan. Ya, melainkan di dalam hal ini, kalau sedang ada terjadi yang namanya tsunami, banjir, seperti di Jakarta sekarang sering banjir, itu banyak orang tidak bisa makan, maka gereja dan seterusnya tidak bisa tinggal diam. Kita memang harus datang untuk menolong mereka untuk kebutuhan-kebutuhan primer mereka, baik itu makanan, pakaian, dan sebagainya. Tetapi jangan stop sampai di sana. Setelah itu selesai, kita harus terus membangun hidup mereka yang nanti akan kita lanjutkan apa yang harus dilakukan. Begitu juga hal sosial, mental, dan sebagainya. Sebagai pengikut Kristus, pendekatan kita terhadap masalah ini harus secara mendasar, berakar dalam hati Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Alkitab. Semoga itulah yang menginformasikan sikap dan perilaku kita lebih dari apapun, bahwa perbuatan kita akan bergaung lebih besar daripada perkataan kita. Sehingga marilah kita, yang kedua sekarang, setelah kita mengerti di mana proyek yang perlu kita lakukan, kita mulai masuk mengerti apa sih pergumulan penderitaan masyarakat yang mau kita layani, sehingga need mereka itu bisa terpenuhi dengan kondisi kita ada. Jadi kalau kita melihat di sini, dalam memikirkan hal-hal yang strategik, itu memikirkan tempat. Kedua, memikirkan apa yang menjadi kepentingan primer mereka, sekunder, dan seterusnya. Yang ketiga, kita perlu melihat yang namanya potensi gereja kita. Makanya sekarang di Indonesia ada satu pelayanan IT ministry namanya. Mereka itu menolong gereja membuat data-data gereja, bukan hanya dari sudut satu keluarga punya berapa anak, pria wanita, apa sekolahnya, apa pekerjaan, tapi juga masuk potensi-potensinya apa yang dimiliki. Lalu hal-hal peluang-peluang pelayanan apa yang bisa dikerjakan jemaat, sehingga itu menjadi tools besar untuk kita bisa menjadi berkat buat masyarakat. Kita perlu lihat kekuatan kita sampai di mana, dan kita melihat bagaimana kebutuhan mereka, supaya pada akhirnya kita bisa mengerjakan semua dengan baik. Tetapi saya mau memberikan satu peringatan next selanjutnya, bahwa pada waktu kita berbicara ini khususnya bagi diakonia, ya, yaitu tidak di mana-mana, termasuk di Indonesia, saya tidak tahu di Belanda dan di tempat lain, diakonia terlalu banyak berpikir masalah charity. Charity sangat penting sekali pada waktu mengalami natural disaster. Kebanjiran, kebakaran, tsunami, kecelakaan, kita harus memang memberikan bantuan
mendadak yang mereka perlukan. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, setelah 1-2 minggu atau beberapa saat charity itu harus stop. Karena apa? Karena kalau terus-menerus kita charity, itu akan menghasilkan orang-orang yang selalu minta-minta. Sifat yang selalu sifat pengemis, sifat yang selalu bergantung kepada orang lain seperti benalu, dan akhirnya itu menjadi ancaman bagi kita. Itu adalah merupakan satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri di banyak tempat. Seringkali orang bilang, saya tolong orang, lama-lama orang nuntut kepada saya, dia katakan. Karena memang prinsip kita itu adalah bukan prinsip charity. Charity sekali lagi hanya bisa dipakai untuk membantu dalam saat-saat tertentu. Tetapi selanjutnya yang diperlukan adalah bagian selanjutnya, empowering people, atau bahasa Indonesia suka dipakai pemberdayaan masyarakat itu. Jadi artinya apa? Bahwa di dalam diri manusia itu sebenarnya manusia diciptakan segambar dengan Allah. Itu yang harus kita ingat. Maksudnya apa? Bahwa Allah memberikan potensi dalam diri tiap manusia. Entah dia miskin, entah dia kaya, entah dia orangnya kecil atau besar. Setiap orang punya potensi di dalam diri mereka. Nah, sehingga seharusnya waktu kita menolong orang di dalam masalah-masalah yang mereka hadapi, kita masuk kepada menemukan apa potensi mereka. Atau disebut assessment. Ya. Assessment itu, wah ini Bapak Luki paling tahu ini, nanti belajar dari Bapak Luki ya, bahwa melakukan assessment di dalam menolong masyarakat sehingga kita dapat betul-betul meningkatkan, mengempower kemampuan-kemampuan yang tidak pernah dikembangkan oleh hidup mereka. Saya sendiri mengalami sungguh-sungguh bagaimana cara Tuhan mengajar saya menolong orang-orang yang tidak mampu. Ternyata setelah dibuka akses, setelah ditemukan potensi-potensi orang-orang ini, mereka bisa berkembang luar biasa dan mereka meninggalkan kemiskinan, penderitaan, bahkan mereka bisa menolong keluarga mereka keluar daripada segala pergumulan mereka. Jadi sebenarnya di dalam kondisi ini kita perlu memakai otak yang Tuhan beri kepada kita. Makanya di sini orang gereja adalah orang profesional. Orang gereja punya berbagai potensi, baik dia kuat di dalam ekonomi, di dalam medis, di dalam pemberdayaan. Ya, ibu-ibu banyak pintar memasak ya. Jadi bisa mengempower ibu-ibu lain bagaimana bisa memasak, menjahit, melukis. Berbagai-bagai hal bisa terjadi dilakukan di dalamnya. Jadi sebenarnya misi Allah itu semua kita jemaat Tuhan bisa lakukan. Dengan berbagai-bagai potensi yang kita miliki, kita memperlengkapi orang-orang yang juga mempunyai potensi-potensi yang ada. Orang percaya bukanlah sang pendamai, namun kita adalah duta besar daripada sang pendamai. Mewakili kerajaannya dan semua yang terdapat di dalamnya kepada dunia yang sudah hancur ini. Pengentasan kemiskinan adalah pelayanan rekonsiliasi, mendorong orang lebih dekat kepada dan memuliakan Allah dengan cara hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah, diri sendiri, orang lain, dan ciptaan lain. Inilah kompas yang memandu kita dalam upaya mengentaskan kemiskinan, mengentaskan pergumulan-pergumulan yang ada, dengan mendalam, menyeluruh, membentuk baik tujuan yang kita ingin capai dan metode-metode yang kita gunakan. Sehingga sebenarnya di dalam melakukan bagaimana kita melakukan menolong orang keluar dari pergumulan mereka, Tuhan memakai profesi kita masing-masing untuk membawa mereka akhirnya membangun kehidupan mereka. Yang selanjutnya, bahwa bagi mereka-mereka yang tidak dapat bekerja, ya memang pemerintah memberikan dukungan, tetapi uang itu selalu akan habis. Bisa dipakai juga uang itu untuk hal-hal lebih kepada menikmati hidup. Bisa untuk minum-minum, membeli narkoba. Ya, saya pernah melihat di Jerman ada minta-minta berdiri di tengah jalan, lalu bendera besar dikibarkan. Saya pikir karena saya tidak kurang paham bahasa Jerman, saya tanya teman saya, apa artinya? Lalu dijawab oleh dia, berikan saya uang untuk narkoba. Saya pikir hebat sekali ya.
sudah mengemis bukan untuk hal-hal primer, tapi untuk hal-hal narkoba. Uang akan habis. Apapun yang bentuknya di luar dirinya, di luar potensinya, semua akan habis. Tetapi bagaimana justru kita mendorong dia menemukan potensi dan dia bekerja. Nah, hal yang paling menarik, saya membaca satu buku yang mengatakan melayani tanpa menyakiti. Dia berkata begini, bahwa pada waktu kita membawa seseorang pengangguran, seseorang tidak mengenal potensinya, menjadi dia dapat mengenal potensi dan dia bisa bekerja. Dikatakan begini, dia bertemu dengan tujuan hidupnya mula-mula diciptakan Allah. Imago Dei, yaitu manusia yang bekerja. Disitulah dia menemukan harga dirinya sebenarnya di dalam pekerjaan. Maka kenapa orang pengangguran itu merasa minder, merasa dirinya lemah dan sebagainya? Karena dia tidak bekerja. Karena manusia diciptakan untuk bekerja. Sehingga pada waktu dia bekerja justru dia menemukan jati dirinya. Disitulah dia bisa bertemu Tuhan sebenarnya. Jadi kalau kita melihat di dalam hal seperti ini, mari kita memikirkan betul-betul bagaimana kita mendatangkan damai sejahtera buat pendatang-pendatang, yaitu memanfaatkan potensinya, mentraining potensinya, dan akhirnya dia menjadi pelaku. Kami sendiri seperti tadi Bapak Luki sudah mengatakan bahwa kami di Jakarta juga melakukan hal yang sama. Begitu banyak ibu-ibu akhirnya menjadi percaya diri, ibu-ibu menjadi sukacita, merasa masa depannya begitu menyenangkan oleh karena apa? Menemukan potensi dan mengerjakan, mengeksersis potensinya, dan akhirnya berkembang buat keluarganya, dan seterusnya dan seterusnya. Disitulah mereka mulai makin percaya pada orang Kristen. Disitulah mereka makin melihat orang Kristen ini cintanya luar biasa. Berani berkorban walaupun waktunya cukup lama mendampingi orang tidak percaya. Disitulah mereka bertemu dengan cinta Allah yang nyata lewat hidup orang-orang Kristen yang mau melakukan proses yang tidak mudah. Pengentasan kemiskinan materi meliputi lebih dari sekedar memastikan bahwa mereka memiliki kecukupan benda materi, melainkan meliputi juga tugas yang lebih berat, yaitu memberdayakan orang untuk memperoleh sendiri kecukupan pribadi. Karena dengan melakukan hal ini kita menggerakkan orang lain lebih dekat kepada tujuan Allah menciptakan mereka. Kerja adalah tindakan memuliakan Allah. Ketika orang berusaha memenuhi panggilan mereka dengan memuliakan Allah dalam pekerjaan mereka, memuji Dia untuk talenta dan kemampuan mereka, dan memandang baik usaha mereka maupun hasil kerja mereka sebagai persembahan kepadanya, maka bekerja sebenarnya adalah tindakan memuji Allah. Pemahaman orang-orang Barat seringkali, bahkan juga orang percaya, menganggap diri superpower dalam mengentaskan kemiskinan. Sering sekali bisa menemukan kegagalan. Menganggap bahwa manusia-manusia miskin atau menderita adalah manusia-manusia yang tidak punya kemampuan apa-apa. Kedua, yaitu membangun hidup mereka hanya dengan uang dan uang dan uang. Tidak akan pernah bisa membangun orang. Tetapi melainkan assessment yang mau mereka untuk menemukan potensi diri mereka. Mereka akan menemukan sampai kepada basic need mereka yang seutuhnya. Nah, saya ingin mengakhiri dengan beberapa hal saja, yaitu bagaimana ada tahap-tahap kita empowering orang. Yang pertama sekali yaitu kita tadi saya sampaikan kita perlu menentukan lokasi mana kita akan lakukan. Masyarakat di situ masyarakat yang bagaimana adanya. Yang kedua, waktu kita bekerja jangan lupa bahwa di situ ada orang-orang kunci. Kalau di Indonesia ada Pak RT, Pak Lurah, Pak Haji, itu seringkali jadi orang-orang kunci. Kalau di Belanda apa namanya ya? Apa namanya? Mungkin lebih kuat. Kunci maksudnya dalam. Jadi Pak RT, Pak Lurah, orang-orang berat yang dipimpin, pemimpin dianggap pemimpin. Ya berkomisar di wali kota ya. Wali kota. Ya. Kita RT RW. Ya, jadi
kita jangan anggap enteng mereka karena mereka bertugas untuk ikut membangun daerah itu. Sehingga kita harus sowanan kalau kata orang Jawa. Kita perlu kenal mereka, kita perlu membangun relasi dengan mereka, dan kita perlu bersama-sama menemukan data-data bersama dengan mereka, supaya pada akhirnya itu menjadi data yang valid untuk membangun daerah itu. Tetapi juga kita perlu membangun jembatan-jembatan dengan orang-orang yang lain, masyarakat di situ tentunya, ya. Kadang-kadang kami menanyakan umpamanya, apakah kalian senang tinggal di sini? Kira-kira apa mimpimu dengan daerah ini? Karena biasanya kalau mereka tertekan terus, mereka ada mimpi-mimpi ya. Pak, seandainya. Nah, mimpi-mimpi mereka itu perlu kita ajak untuk bertemu begitu. Sehingga akhirnya pada waktu kita mau membangun mereka, itu bukan agenda kita, melainkan itu juga agenda masyarakat. Sehingga waktu membangun kehidupan masyarakat itu merupakan agenda bersama, saling bekerja sama untuk membangun daerah itu. Jadi ini beberapa hal yang memang kita harus lari nanti kepada workshop kalau hal-hal seperti ini ya. Kita butuh waktu untuk itu. Baru setelah kita melakukan demikian, kita baru bisa namanya susun program ya. Lalu kita bersama-sama membuat yang namanya grand design bersama dengan masyarakat. 1 tahun apa yang mau dijangkau bersama-sama begitu ya. Sehingga ini bisa lebih konkret untuk dilakukan. Dan kita bisa monitoring, kita bisa evaluasi bersama-sama untuk perkembangan yang ada yang disyukuri bersama. Jadi saya mengajak kita, mari kita melihat kepada gambar selanjutnya. Maka kita akan melihat ini terus lagi. Ini diambil dari salah satu buku tadi ya. Melayani tanpa menyakiti. Dia berkata bahwa lihatlah prinsip umum untuk menolong orang. Kalau dia punya tadi kita katakan dia sakit atau dia mengalami kebakaran rumahnya, kebanjiran, proses pertama itu adalah relief. Jadi memberikan pertolongan pertama dari hal-hal yang basic yang dia butuhkan. Tetapi kita tidak boleh stop sampai di sini saja, melainkan kita lanjutkan kepada rehabilitation, ya. Kita harus membangun kehidupan dia sampai dia menemukan betul-betul kesadaran, keinginan untuk dibangun, dan kita bersama-sama membangun kehidupannya di dalam proses yang ada. Saudara nanti bisa sendiri membaca buku ini karena buku ini sangat bagus sekali. Orang-orang yang menulisnya adalah orang-orang yang betul-betul melakukan di lapangan, punya teologi biblical yang sangat dalam, tetapi juga melaksanakan di dalam lapangan, sehingga buku itu sangat akurat sekali. Kami banyak belajar lewat buku-buku seperti ini. Ya, maka kalau kita melihat dengan prinsip-prinsip seperti ini, kita akhiri dengan kalimat di sana. The church is not a building, it is a fellowship of migrants. Jadi sebenarnya gereja itu bukan merupakan suatu gedungnya, melainkan fellowship. Saya senang sekali, relationship di antara pendatang-pendatang yang mempunyai tekad yang sama daripada Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di mana mereka tinggal. Di sanalah menjadi gereja yang menjadi berkat untuk sesamanya. Di sanalah banyak orang akan bertemu dengan Tuhan. Di sanalah nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Bu Ria untuk penyampaiannya mengenai hal-hal yang aplikatif untuk pelayanan misi. Saudara sekalian, seminar misi kali ini memang kita dari Komisi Diakonia Marturia ingin agar kita bisa bersama-sama mendiskusikan tentang program-program apa yang bisa dilakukan oleh gereja kita masing-masing. Jadi kita ada di Regio Amstelveen, ada yang di Den Haag, ada yang di Dordrecht, ada yang di Tilburg, ada yang Nijmegen. Setiap tahun, setiap gereja memiliki proyek-proyek. Nah, ini menarik karena Bu Ria juga adalah saat ini sebagai Direktur Indonesian Care di Indonesia, punya juga banyak contoh-contoh. Salah satunya pada saat retreat di Den Haag, retreat kami dari Gereja Den Haag mengundang beliau untuk menceritakan tentang proyeknya bersama Pak Ahok. Nah, saya ingin sebelum membacakan pertanyaan-pertanyaan dari saudara sekalian, saya ingin Ibu Ria menceritakan, itu peristiwa yang sangat menarik menurut saya.
bagaimana lembaga Indonesian Care ini menjadi think tanknya Pak Ahok untuk mendirikan program sosial bagi masyarakat yang dipindahkan dari sungai ke Bantaran Kali, dari Bantaran Kali ke rusun, dan itu menjadi sebuah pilot project yang sukses. Silakan Bu Ria bisa menceritakan, mungkin bisa bantu terjemahkan juga. Baik, tentunya semua di dalam anugerah Tuhan, bahwa 10 tahun yang lalu setelah saya banyak belajar tentang misi perkotaan, Tuhan men-challenge saya untuk membangun satu pelayanan migran seperti ini. 10 jaar geleden heb ik besloten om met een project te beginnen. Hè? Project apa namanya? Perkotaan, misi perkotaan. Om een stedelijke programma op te bouwen. Bagi pendatang-pendatang. Voor de mensen, voor de vreemdelingen die komen. Iya. Jadi pada waktu itu Tuhan menginginkan mendorong saya untuk membuka satu proyek pelayanan yang namanya Urban Poor Mission. En sinds die tijd was ik begonnen met een project die heet dan Urban Poor Mission. Ja. Ya. Jadi ini adalah satu pelayanan yang secara khusus bagi para pendatang justrunya ke kota Jakarta dan Jabodetabek. En dit is dan een project voor mensen die in Jakarta komen wonen als vreemdelingen. Kita sama-sama tahu bahwa melayani pendatang-pendatang tidak bisa di tempat-tempat yang mewah tentunya. En om hun te dienen kunnen we niet in een hele luxe plaatsen de vreemdelingen helpen. Memang ada di tempat-tempat yang mewah kalau mereka yang datang itu sebagai profesional atau sebagai students. Behalve voor de studenten en mensen die ondernemers zijn, dan kunnen we wel die plaatsen gebruiken. Tetapi bagi mereka yang tidak sanggup bersaing dengan orang-orang kota, mereka akan tinggal di tempat-tempat yang ilegal. Maar voor degenen die minder hebben, dan wonen ze ook illegaal. Ada yang di bawah jembatan, Ze wonen onder een brug, di tempat-tempat yang berbau busuk, in plaatsen waar ze zo stinken. dan tempat-tempat yang sungguh seperti slum area yang tidak layak untuk dihuni. En ook in de slums area, waar mensen niet komen wonen. Dan pada waktu kami memulai membuka pelayanan itu, Jakarta masih mengalami banjir yang luar biasa. Toen wij waren begonnen, Jakarta moet nog vele malen overstromingen meemaken. Ribuan orang membutuhkan pertolongan. Duizenden mensen hebben hulp nodig. Kami bekerja sama baik dengan satu gereja Chinese di Jakarta, We werken samen met een Chinese kerk in Jakarta. begitu juga dengan salah satu lembaga yang ada di Jakarta. En ook een instituut in Jakarta die ons helpen. Dan satu hari waktu terjadi kebanjiran di daerah A itu, En toen er een overstroming gebeurde in Jakarta, hati saya tidak bisa rela melihat mereka tenggelam dalam kebanjiran. ik kan hun niet zien dat ze dan in overstroomd worden. Karena daerah itu daerah yang sangat crowded, di mana anak mereka minimal 4 maksimal 14. En in een plaats waar er families wonen met 4 tot 14 kinderen. Sehingga ada 1.500 orang di daerah itu saja. En daar wonen dan 1500 mensen. Dan pada waktu terjadi banjir, hujan deras itu, saya bertanya kepada seseorang yang percaya Tuhan di sana, bagaimana kondisi di sana. En toen vroeg ik iemand die gelovig is hoe de conditie was in die plek. Mereka bilang bahwa airnya sudah sampai selutut. En ze vertellen mij dat het water is gestegen tot onder de knie. Dan saya mulai berdiskusi dengan gereja Chinese yang kira-kira sekitar 20 menit dari tempat itu. En er is een christelijke kerk ongeveer 20 minuten verderop. Kami sudah banyak membangun kerjasama. We hebben ook al vaker samengewerkt. Gereja di training sebaik-baiknya untuk memperdulikan kota. Ze hebben ook hun leden getraind om te helpen. Dan hari itu saya bertemu dengan tim yang secara khusus, atau itu namanya tim diakonia ya, di dalam kondisi itu. Op dit moment heb ik dan ook contact genomen met de diakonische team. Dan mereka sudah di training bagaimana menolong orang kalau mengalami kebanjiran.
En ze zijn al getraind hoe ze de mensen moeten helpen in overstromingen. Trainingnya itu di Ancol. En de training is in Ancol. Karena airnya cukup banyak. En omdat er de water veel is. Sayang pada waktu di training ada orang yang sangat cinta pada orang miskin harus mati karena kena serangan jantung keluar dari air. En toevallig gebeurde iemand die was overleden tijdens het hulp daar. Tapi misi tidak berhenti. Maar de missie gaat gewoon door. Makin menggerakkan banyak jemaat untuk ikut serta. En ze brengen ook meerdere mensen om te helpen. Dan di tengah-tengah pada akhirnya hujan itu makin besar dan sampai seleher, lalu akhirnya dengan gereja mengungsikan mereka ke tempat yang lebih aman. En toen de regen erger wordt en het water die steeg en de mensen worden dan naar een hogere plek door de kerk geholpen. Nah, pada hari-hari menolong orang banjir itu, disitulah saya ketemu dengan wakil gubernur yang saat itu gubernurnya Pak Jokowi. En toevallig op dat moment heb ik de vice-gouverneur ontmoet. Van de gouverneur Jokowi toen de tijd. Ya, dan Pak Wakil Gubernur atau Pak Ahok ini berkata, Ibu Ria mulai tahun depan jangan lagi bekerja di tempat yang ilegal. En toen had Ahok mij geroepen en zei van volgend jaar mag je niet meer werken in een illegale plaats. Saya bertanya heran, bukankah semua mereka di tempat yang ilegal? En ik zei van, ze wonen toch allemaal in de illegale plaatsen? Lalu Pak Ahok menjawab bahwa kami dengan Pak Jokowi sudah merencanakan membangun 55 rusun di mana semua orang miskin di kota Jakarta akan dipindahkan ke rusun. En toen zei Ahok, ik heb samen met de gouverneur al gepland om een flat te bouwen voor 55 flats voor de mensen die minder hebben. Jadi memanusiakan manusia. Dus ze maken een human hulp is dat. Wah, itu luar Humanitaire biasa hulp. rencananya. En dit is een hele mooie plan. Sayangnya baru sekitar 23 rusun Bapak ini dimasukkan penjara. Jammer, na 23 appartementen werd gouverneur Ahok eigenlijk in de gevangenis gestopt. Sehingga masih juga banyak orang yang masih tinggal di tempat yang ilegal. En er zijn zoveel mensen die wonen nog in de illegale plaatsen. Namun pada tahun selanjutnya itulah kami MOU dengan pemerintah. En verder hebben we een MOU gesloten met de regering. Itu sebabnya saya katakan bahwa kita mencoba menangkap apa rencana dan mimpi mereka untuk mendatangkan sejahtera bagi kota. En dat is dan het doel om uit te zoeken wat is dan het doel om de mensen een goede leven te onderhouden. Jadi jangan anggap enteng rencana pemerintah yang perlu kita support sebagai anak-anak Tuhan dan warga negara dari kota. Wij als gelovigen moeten de regering ook steunen. Sehingga pada akhirnya bahwa beliau melalui Ibu Vero mempercayakan beberapa rusun untuk kita tangani. En via mevrouw Ahok, dat is Vero, hebben we nu een paar van die appartementen eigenlijk overgenomen. Dan bersama dengan teman-teman saya yang ada di Indonesian Care, kita melakukan dari awal tadi itu, yaitu melakukan assessment itu sampai kita menemukan bagaimana membuat planning bekerja sama dengan masyarakat di rusun. En samen dan met Indonesia Care hebben we met de assessment geholpen om de mensen te realiseren om die appartementen te bouwen. Yang kedua yang saya ingin bagikan dengan pelayanan bagi para pendatang. En een tweede punt dan samen met jullie willen delen met de vreemdelingen. Karena demandnya sangat besar dan sangat tinggi. En hun behoefte is erg hoog. Kita tidak bisa bekerja seorang diri. Kunnen we dit alleen zelf doen? Maka kita perlu terbuka bekerja dengan orang percaya dan orang yang belum percaya. Zo, we moeten ook werken samen met de gelovigen en de ongelovigen. Maka kami mulai pergi dari satu gereja ke gereja yang lain, men-sharingkan proyeknya Tuhan melalui pelayanan para pendatang ini. En we gingen dan van de ene kerk naar de andere kerk om samen te bespreken hierover. Pada waktu kita mengembangkan perekonomian mereka, Toen we hierover de economische kwesties besproken. Maka para pebisnis-pebisnis yang ada di gereja tertarik untuk bergabung bersama. En er zijn heel veel businessmen, mensen die graag ook mee willen helpen. Maka ibu-ibu yang mempunyai potensi-potensi datang untuk mengajar ibu-ibu yang ada di rusun. En er zijn heel veel dames met goede potentiële
mogelijkheden hebben de mensen geholpen vanuit die appartementen. Karena mereka merasa terbuka jalan untuk bermisi bersama Allah lewat potensi mereka. Want nu hebben ze gemerkt dat ze hun potentie samen door God het kunnen volbrengen. Bahkan menurut saya ibu-ibu gereja itu luar biasa. En volgens mij, de dames van de kerk zijn heel goed. Banyak sekali punya talenta. Ze hebben heel veel talenten. Dan wanita itu punya kepekaan. En ze zijn ook heel erg gevoelig. Saya ingin katakan ada di salah satu rusun, ibu-ibu dari satu gereja datang kepada kami dan mengatakan, kami akan melakukan pembasmian besar-besaran di rusun. En er kwam een dame die zei van, ik wil dan een Pembasmian. Penghancuran sesuatu. Als ze willen iets vernietigen in een van die appartementen. Lalu kami kaget, mau basmi apa di situ? Wat willen jullie vernietigen eigenlijk? Dan mereka bilang, itu semua wanita anak-anak garuk kepala basmi kutu. Katanya. Ze willen de luizen vernietigen van de kinderen en van de mensen daar. Jadi satu waktu kaum ibu dari satu gereja datang membawa peditox dan membawa sampo untuk membunuh kutu-kutu dan membersihkan rambut mereka. En ze hebben dus shampoo en peditox meegenomen naar die appartementen om te helpen. Karena berbulan-bulan mereka menderita oleh karena kutu yang menggigiti diri mereka. Want ze lijden door die luizen. Lalu ada lagi ibu-ibu yang pintar untuk menggunting rambut. En er zijn ook dames die heel erg goed kunnen knippen. Maka semua pria dan anak-anak dipotong rambutnya di rusun. En ze helpen voor de mensen daar om hun haren te knippen. Ada banyak hal bisa dilakukan. Er zijn heel veel dingen om te doen. Bahkan saya ingin menyaksikan ada seorang wanita umur 83 tahun, seorang oma. Er is een dame van 83 jaar oud. Berapa umur ibu-ibu? Ibu berapa? Hah? Ini ibu yang datang itu adalah ibu umur 83 tahun dari satu gereja. En er is een dame van 83 jaar oud. Apa yang dia lakukan? Wat heeft ze gedaan? Bahwa di rusun begitu banyak orang tua, En oma-oma. in die appartementen zijn heel veel senioren. Dan mereka semua merasa kesepian. En iedereen voelt zich eenzaam. Mulai dari hari itu dia membawa semua orang untuk melakukan yang namanya senam pagi, Kamis dan Sabtu. En Dia toen melatih. op donderdag en zaterdag leert ze hun dan gym. Dan karena dia sangat tua, semua orang tua mau ikut turun. Omdat ze Ada contoh. oud is, iedereen Malu, doet ook ya. mee. Dan sekarang hidupnya katanya kami tidak kesepian lagi. En die zeggen ze, nou we zijn nu niet Karena meer eenzaam. dulu gak kenal kan, sekarang saling kenal dan bersaudara, bersahabat di sana. En nu kennen ze iedereen samen met elkaar. Bagaimana dengan anak-anak? En hoe is het met de kinderen? Kita ajar mereka punya kemampuan lebih besar. Wij hebben hun ook veel dingen geleerd. Kita umumkan gereja bahwa akan diadakan kursus-kursus bahasa Inggris dan matematika. En we vertellen dat de kerk dan ook veel cursussen zullen doen, net als Engels enzovoort. Maka banyak anak-anak muda di gereja memberi diri untuk mengajar. En er zijn heel veel jongeren die graag van de kerk dan weer leren. Mahasiswa-mahasiswa kampus datang berduyun-duyun ikut mengajar. En studenten die willen dan onderwijs geven. Bahkan juga kalau kita melihat di dalam bagian ini banyak para dirhen choir mengajar anak-anak rusun bernyanyi, membentuk kur-kur yang indah. En er zijn heel veel dirigenten die leren de kinderen ook zingen. Ini adalah salah satu keinginan Ibu Vero yang senang seni itu, membangun kesenian hidup mereka. En dit is ook de wens van mevrouw Vero, dat is vrouw van Ahok, om dit te realiseren. Tadinya kami datang sangat dicurigai oleh para orang-orang rusun karena tidak seagama. En de mensen van de appartementen, die hebben altijd een bepaalde soort angst toen we kwamen. Tapi karena kita datang dengan cinta kasih, En we komen met liefde. kita tidak datang pura-pura mengasihi. We doen het echt, we menen het echt. Dan kita mempertemukan potensi kita dengan potensi mereka. En onze potentiële vaardigheden kwamen eens met hun potenties. Di dalam proses 1, 2, 3 tahun, In 1 of 3 jaar tot 3 jaren mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui kehadiran kita. en voelen ze de aanwezigheid van God door onze aanwezigheid. Saudara pun bisa melakukannya. En wij kunnen dat ook doen. Terima kasih. Dank u wel.
Ada pertanyaan, terima kasih Bu Ria. Ada pertanyaan dari Sarmauli menanyakan tentang komunitas gereja migran di tengah menurunnya relevansi gereja di Belanda. Bagaimana untuk tetap setia pada firman, tapi juga tetap relevan dan mendengar tuntunan Tuhan. Dari Sarmauli. Sarmauli. Dari Kenal mana ya? itu? Bu Ria? Halo, Sarma. Senang sekali boleh bertemu ya, walaupun masih lewat udara begini. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Saya ingat bagaimana Bapak John Stott mengatakan, bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang tetap bisa bertahan di tengah-tengah arus yang kuat, tetapi juga terus menjadi berkat. En John Scott heeft ook verteld, hoe kunnen we dan volhouden in deze maatschappij? Ja, we moeten sterk zijn. Dia mengatakan kita harus tiap-tiap hari mendengar dua suara. We moeten alle dagen naar twee stemmen luisteren. Suara yang pertama adalah kita harus mendengar tiap-tiap hari suara Tuhan lewat firman-Nya. De eerste is, wij moeten de stem van God via zijn woorden luisteren. Supaya kita boleh terus-menerus mempunyai pengharapan dan mengerti rencana Tuhan. Zodat wij ook hoop en we weten dan de Godsplannen. Tetapi yang kedua juga John Stott berkata jangan lupa mendengar suara dunia atau suara bumi. En John Scott die zei ook, we moeten ook de stem van de wereld ook naar luisteren. Supaya kita juga bisa mendengarkan pergumulan-pergumulan yang terjadi di tengah-tengah di mana kita hidup. Zodat wij ook nog kunnen luisteren over de problemen waar wij nu leven. Karena itulah kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. En daarom moeten we groeien in het geloof. Karena pada waktu Tuhan mau menjadikan kita saluran berkat, kita tetap adalah manusia yang rapuh. Omdat als wij dan als de kern van de zegen Dan, willen worden, zijn wij nog steeds kwetsbaar. dan hikmat serta kekuatan itu datangnya dari atas. En de zegen die komt van boven. Maka kita harus terus in tune dengan yang di atas. Wij moeten nog altijd in connection met daarboven. Tapi karena yang kita layani adalah sesama kita yang rentan juga. Want waar wij dienen zijn ook onze medemensen die ook kwetsbaar zijn. Kita perlu mendekat mendengarkan pergumulan mereka supaya kita dapat mengerti bagaimana menolong mereka. Wij moeten hun begrijpen om hun te kunnen helpen. Tapi kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Maar wij moeten niet gelijk worden als de wereld. Kalau dunia narkoba, kalau dunia melakukan berbagai yang busuk, kita tidak boleh sama dalam hal itu. Als de wereld dan ook met narcotica bezig is en met slechte dingen doen, dan moeten we niet gelijk zijn. Karena bagaimana mungkin kita bisa menjadi terang? Hoe kunnen we dan als licht worden? Kita harus tetap melekat kepada nilai-nilai kebenaran yang harus dihidupi di dalam diri. Wij moeten met de waarden de waarden volgen. Paulus pernah berkata bahwa harta yang Tuhan percayai itu ada di dalam bejana tanah liat. En Paulus zei van de schatten, Tanah liat. Tanah liat. de schatten zijn allemaal in een kommetje. Ja? Ya. In een Sehingga kita perlu aardappel. Ja. kita perlu keseimbangan di dalam hidup. Wij moeten een balans vinden in ons leven. Bahwa kita membiarkan Allah itu bekerja di dalam kesederhanaan dan di dalam keterbatasan kita. Wij moeten God ook beschouwen in zijn eenvoudigheid, in onze beperkingen. Dan pada akhirnya harta itu dapat menjadi bagian daripada orang lain juga. En de schatten kunnen ook gedeeld worden met de minderen. Sehingga di sini bukan menjadikan kita bionic woman, bionic man. Wij moeten geen bionic mensen worden, man of vrouw. Tapi kita manusia biasa yang dipakai di dalam tangan Allah yang berkuasa. Wij zijn gewone mensen die gebruikt worden door God. Supaya segala kemuliaan itu bagi Allah bukan bagi diri kita. En alles is voor God wat wij doen. Ya, disitulah pentingnya gereja melakukan pemuritan. En dat is dan het belangrijkste
om een discipelschap in de kerk. Bahwa setelah orang menjadi percaya pada Kristus, dia tidak bisa stop berjalan dengan Tuhan. En als hij dan al christen bent, dan kan hij niet stoppen om samen met God te lopen. Melainkan setelah dia menjadi hidup bersama Tuhan, maka dia harus terus berjalan bersama Tuhan dengan saudara-saudara seiman, sehingga hidupnya makin kuat dan Tuhan akan makin memakai dia luar biasa. Om zijn leven nog sterker te maken, moeten ze samen met de gelovigen ook samenwerken. Zodat in de toekomst God ons dan willen gebruiken. Saya sangat menyarankan gereja-gereja migran membangun pemuritan di dalamnya. En ik suggereer dat de kerken, de migrantenkerk met de discipelschap gaat beginnen. Ja. Supaya membangun tim-tim yang kuat yang dapat dipakai Tuhan menjadi berkat. Om een sterke team te vormen, zodat God ons kunt gebruiken. Bersama-sama. Samen doen. Itu merupakan bagian yang bisa saya sampaikan. En dat is dan mijn uitleg. Terima kasih Sarma. Terima kasih Bu Ria, terima kasih untuk Sarma yang sudah menyampaikan pertanyaan tersebut. Karena Ibu Ria sudah menyinggung sedikit tentang pemuritan, sekaligus untuk menginformasikan kepada saudara-saudari semua, minggu depan tanggal 21 Maret, hari Sabtu, jamnya nanti kita umumkan, kita akan tetap live streaming tentang pemuridan, seminar tentang pemuridan di abad ke-21. Mungkin kita akan live streaming dari Den Haag, GKIN di Rijswijk Den Haag, dan berharap Bapak Ibu sekalian juga dapat hadir dalam seminar pemuritan tersebut. Dan memang ini yang sementara ini sedang diperkuat di GKIN di seluruh regio. Ministerium sudah melihat pentingnya pemuritan ini sebagai sebuah strategi dari gereja migran untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, mungkin Bu Ria bisa sampaikan sedikit, karena terus terang saya baru 5 tahun tinggal di Belanda, tapi melihat tantangan untuk melakukan pemuritan di Belanda itu adalah cukup berat. Mungkin nanti bisa dibahas berikutnya, tapi ini baru permukaannya saja, berkaitan tentang privasi. Jadi di dalam nilai-nilai masyarakat Eropa, privasi itu merupakan hal yang sangat penting, sehingga ketika kita ingin mengajak jemaat lain untuk kita berkelompok atau bertumbuh bersama dalam kelompok membaca firman Tuhan dan sharing pergumulan, mereka merasa nanti kita jadi cerita hal-hal yang pribadi, itu saya tidak mau. Nah, hal seperti ini jadi salah satu tantangan. Mungkin Bu Ria bisa sedikit menceritakan pengalaman, karena pernah tinggal di Inggris juga dan membina di Jerman juga, mungkin bisa disampaikan. Perlu terjemahkan enggak? Perlu terjemahkan. Yes, please. Banyak istilahnya yang rame. Tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya tadi terlupakan satu hal menjawab pertanyaan Sarma. Ik heb nog een vraag vergeten om antwoord te geven. Yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia, di Hamburg dan di Berlin. De Indonesische kerken in Hamburg en Berlijn. Yaitu mereka mulai membuka diri kepada orang-orang Eropa. En ze hebben zich dan ook bereid verklaard om de mensen, Europese mensen te ontvangen in de kerk. Karena mereka sudah tidak senang lagi berada di gereja asal mereka. Want ze voelen het niet meer fijn om in hun eigen kerk te blijven. Maka gereja-gereja Asia seperti kita bisa membuka diri, welcome mereka untuk datang pada gereja kita. En daarom wij als migrantenkerk kunnen dan nu een begin maken om iedereen te ontvangen. Hal-hal yang dilakukan adalah Wat wij moeten doen, yaitu mereka selalu sekarang melakukan ibadah dengan 2 bahasa. en wij in de migrantenkerk, wij doen het met tweetalig.
bahwa anak-anak muda atau orang-orang tua yang sanggup fluent di dalam bahasa asli negara itu, zodat de ouderen die nog goed zijn in hun eigen taal, akan diminta untuk mentranslate khotbah mulai dari liturgi awal sampai akhir. en ze worden gevraagd om dit te vertalen Dan in de kerk. kadang-kadang kalau kita membawa dengan konteks Asia kita atau Indonesia kita, Als wij dan een boodschap willen overbrengen in onze Oosterse context, ada orang-orang yang tidak sebangsa dengan kita mengatakan mereka sangat mengalami kedalaman firman yang tidak pernah kami alami. en vaak horen we de reacties van de Europeanen dat ze nooit eerder hebben gehoord de verdieping van de boodschap in de Oosterse kerken. Jadi itu bisa dilakukan baik terbuka seperti kami, dikotbahkan langsung diterjemahkan, Wij kunnen dat ook via onze preken doen. atau juga bisa terjadi tetap di dalam bahasa Indonesia tapi ada satu orang yang menerjemahkan dan yang lain memakai earphone untuk mendengarkan. En of de preken kunnen vertaald worden of via een earphone of simultaan. Yang kedua, De tweede is, bahwa orang Asia terkenal dengan keramahannya atau hospitality-nya. de Oosterse mensen zijn bekend met hun gastvrijheid. Bahkan orang-orang Eropa senang dengan kebudayaan orang Asia. De Europeanen die vinden het fijn in deze cultuur. Sehingga disitulah menjadi kekayaan yang luar biasa membuat mereka menikmati berada di tengah-tengah gereja Asia. En dat vinden ze fijn om onder ons dan te verblijven. Tetapi yang tentu paling utama adalah Het belangrijkste is bagaimana kita berdoa supaya di dalam tiap ibadah kehadiran Tuhan dialami semua orang. en wij bidden zodat God dan in ons midden is in onze diensten. Terima kasih. Klaar. Nah, yang kedua tadi mengenai pemuritan di abad 21. Oh iya. En de discipelschap in 21e eeuw. Pemuritan di abad 21 itu makin sangat dibutuhkan. En dit hebben we meer nodig. Di mana orang selalu ingin hidupnya individu demi individu saja. En nu willen de meeste mensen heel individueel gaan leven. Padahal jauh di dalam lubuk hati orang-orang kota itu terjadi loneliness dan emptiness. En binnen in hun hart voelen ze dat de eenzaamheid binnenin. Maka di dalam pemuritan itulah mereka akan mengalami yang namanya hidup yang empty, bertemu dengan Tuhan. In de discipelschap leren wij hoe wij dan leven met God. Dan di tengah-tengah kesepian itu justru dalam pemuritan disitulah mereka bisa menemukan orang-orang yang dapat dipercaya, yang saling mengasihi. En deze discipelschap kunnen ze dan leren hoe ze mensen kunnen ontmoeten die hun eenzaamheid kunnen beantwoorden. Di dalam gereja seperti Tim Keller di New York, Net als de kerk in New York van Tim Keller. justru pemuritan menghadirkan orang-orang yang tidak seagama. Juist tijdens de discipelschap komen er mensen die niet met hetzelfde geloof komen. Mungkin mereka ateis, Misschien zijn ze atheïsten, mungkin mereka Buddhis, misschien ook boeddhisten, mungkin mereka free thinker. of vrijdenkers. Tetapi justru kesempatan di dalam pemuritan itulah terjadi kebebasan untuk bertukar pikiran tanpa menghakimi satu dengan yang lain. En juist in de discipelschap ontmoetingen kunnen ze met elkaar praten. Bahkan justru itu menjadi pintu-pintu masuk yang kecil membawa orang dalam jemaat Tuhan. En dat is de ingang om te komen als lid van de gemeente. Kalau kita bisa lebih advance, Als wij nog verder kunnen kijken, maka pemuritan tidak hanya berjalan seperti pemuritan bertumbuh bersama saja. niet alleen maar geloven in samen groeien. Inilah yang akan saya bawakan, En dit is dan wat ik dan. yaitu bagaimana melalui pemuritan kita bermisi. En hoe wij via discipelschap een missie kunnen voldoen. Dan melalui bermisi itulah pemuritan akan semakin erat, semakin kuat dan tidak boring. En door die missie is die discipelschap sterker geworden. Tuhan memberkati. Ya.
Terima kasih Kak Ria, sebuah pengantar yang baik untuk seminar pemuritan minggu depan. Ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Manik, Jemaat GKIN Rijswijk Den Haag. Dan yang kedua dari Sofia, Jemaat dari GKIN Nijmegen. Pertanyaan dari Manik, yang pertama, anak muda mempunyai energi yang luar biasa, namun sering menolak terlibat dalam kegiatan gereja karena kesibukan mereka seperti belajar dan juga bekerja. Bagaimana saran Ibu untuk meningkatkan partisipasi anak muda dalam kegiatan diakonia dan marturia? Itu pertanyaan pertama dari Manik. Yang kedua dari Sofia. Kak Ria, bagaimana dengan orang yang sakit kronis? Misalnya yang bertahun-tahun sakit. Apakah mereka juga bisa tetap pelayanan atau pemuritan? Bagaimana caranya? Silakan. Ya, diterjemahin dulu. Er zijn nog 2 vragen. De eerste vraag is... Bisa nggak tulisannya mesti? De jongeren hebben heel veel energie. Maar zij willen niet meer betrokken zijn in de activiteiten in de kerk. Omdat ze heel erg druk zijn met hun werk, met hun studie. Hoe kunnen we de jongeren laten participeren in de diaconie en marturia? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is... een persoon die heel erg ziek is, jarenlang, een chronische ziekte al jarenlang. Apakah mereka masih tetap pelayanan? Bisa pelayanan. Kunnen ze ook nog steeds de discipelschap krijgen en leren? Terima kasih. Halo Ibu Dr. Manik. Goedemiddag, Dr. Manik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dank u wel voor die vraag. Pertanyaan ini membutuhkan 2-3 session untuk dijawab. Ik heb 2 tot 3 sessies om je vraag te beantwoorden. Karena waktu kita belajar melayani untuk kaum muda itu melayani kaum milenial. Ya. Toen wij leren om de jongeren te leren, dit behoort tot de millennial jongeren. Dan kaum milenial itu sangat jauh berbeda dengan kaum muda zaman kita. En deze millenniale jongeren zijn niet hetzelfde net als de ouderen. Salah satu contoh. Een voorbeeld. Dulu kalau orang tua kita mengajak ke gereja, kita mau pergi saja karena kita taat sama orang tua. Vroeger, toen onze ouders naar de kerk gaan, gingen we ook mee omdat we bang zijn voor onze ouders. Atau kita ke gereja karena kita takut dimarahi. We gaan naar de kerk omdat we bang zijn dat onze ouders boos worden. Atau seperti kasus saya mau selalu rajin ke gereja karena ayah saya berkata, kalau ke gereja tiap kali dapat uang nonton. En mijn vader vertelde mij, als je naar de kerk gaat, dan krijg je dan geld om naar de bioscoop te gaan. Tetapi orang muda milenial, Maar de jonge millennials, ada satu hal yang menonjol dalam hidup mereka. één punt is die steekt naar bovenop. Yaitu pada waktu mereka ingin melakukan apapun, mereka selalu berpikir, apakah dampaknya kalau aku ada di situ? Altijd de vraag, als ik iets meer doe, wat kan er bij mij dan gebeuren? Mereka mempunyai satu demand yang tinggi terhadap diri mereka. Ze hebben een hogere eis gesteld voor hun eigen. Setiap kali mereka involve, mereka mau memberi arti daripada kehadiran. Ze willen altijd een betekenis zijn voor hun daden. Sehingga pada waktu mau membangun pelayanan kaum milenial ini atau urban youth, Om deze urban youth te beginnen met een studie, kita perlu betul-betul mempelajari kondisi urban youth ini dengan benar. wij moeten eens goed leren wat urban youth betekent. Makanya saya katakan ini perlu 2-3 session. Daarom zeg ik al, ik heb 2 tot 3 sessies nodig om het Atau uit te bagi leggen. kita yang memang ingin mempelajari hal itu, saya akan kirimkan bahan tentang milenial ini. Ik zal voor degenen die nodig hebben, dan zal ik ook deze naar jullie toesturen. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara orang muda mau mempelajari hal ini, nanti mendaftar kepada
panitia yang melakukannya. Saya akan kirim ke mereka, lalu mereka akan sebarkan lewat email kepada Bapak Ibu Saudara. En jullie kunnen deze naar de organisatie jullie wensen sturen en dan zal Ria dan naar de organisatie sturen. Sebenarnya orang muda zaman sekarang itu sangat luar biasa unik. De jongeren van tegenwoordig is heel erg uniek. Dan mereka selalu ingin hidup memberi arti buat orang lain. En ze willen altijd een betekenis geven voor de andere mensen. Hanya kita perlu masuk ke dalam level mereka. Maar wij moeten dan hun level ook bereiken. Terima kasih. Dank u wel. Untuk pertanyaan selanjutnya, Sophia. De tweede vraag is over de chronische ziekte. kalau kita mengalami penyakit kronis, apakah kita masih boleh ikut pemuritan dan pelayanan? Kunnen wij dan ook de discipelschap doen als wij ziek zijn? Mengapa tidak? Waarom niet? Untuk itu yang paling penting bahwa kita punya hati betul-betul ingin belajar dan betul-betul ingin melayani. Maar het belangrijkste is dat wij de wens hebben om dit echt ook te doen. Tentu yang kronis dimaksudkan tergantung penyakitnya. Natuurlijk chronisch betekent hoe is de ziekte dan? Tetapi penyakit tidak pernah bisa menghambat orang untuk melayani Tuhan dan belajar di bawah kaki Tuhan. Een ziekte die kan ons niet verwijderen van de liefde van God. Ada orang-orang di Australia yang mempunyai hal penyakit atau kelemahan. In Australië zijn er mensen met tekortkomingen. Mereka membulatkan hati mereka untuk tiap hari melayani melalui menjadi pendoa bagi banyak orang. En ze zijn bereid om alle dagen voor de mensen te bidden. Itu bukan hal yang bisa dianggap enteng. En dat moeten we heel serieus nemen. Karena melalui orang-orang yang berdoa maka banyak orang mengalami kuasa Tuhan dialami. Door de gebeden zullen meerdere mensen ook voelen de liefde van God. Bisa juga kita berada hadir di tengah-tengah kelompok yang memang mengizinkan kita bersama-sama tentunya. En er zijn ook gevallen waar wij dan samen met deze groep mensen samen iets moeten doen. Itu perlu didiskusikan. En dit moeten we dan samen discussiëren. Oh, sekarang zaman teknologi luar biasa. En nu is de technologie heel erg Kalau vooruitstrevend. kita tidak bisa pergi ke tempat pemuritan, kita bisa ikut live streaming seperti ini, bisa pakai Skype, bisa pakai Zoom dan sebagainya. Net als vandaag kunnen we livestreaming of zooming of Facebook of noem maar op. Tahukah saudara bahwa ada satu yayasan Bible Study di dunia ini? Er is een instituut op de wereld over Bijbelstudie. Para wanita dari berbagai negara bisa mencocokkan waktu bersama-sama Bible Study melalui IT ini. En dames van over de hele wereld kunnen samen een tijd afspreken om de livestreaming samen te doen. Jadi dengan perkataan lain, En met andere woorden, tidak ada yang bisa menghambat kita. niks kan ons dan tegenhouden. Semua jalan Tuhan berikan. Alle wegen geeft Yang God. paling penting kita mau belajar terbuka dan mau belajar terus melayani Tuhan. En dat vraagt onze openheid voor Dan God. hanya satu yang bisa menghalangi kita. Maar alleen maar één die kan ons Apabila tegenwerken. hati kita tertutup dan tidak mau belajar. Wanneer ons hart gesloten is en niet willen leren. Kita murid Tuhan. Wij zijn Gods Mari kita terus kinderen. belajar. En wij moeten steeds leren. Terima Dank kasih. u. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali tanggapan dari Bu Ria terhadap pertanyaan Manik tentang anak muda. Butuh 2-3 sesi ya untuk membahas ini. Dan memang ini topik yang strategis dan sangat penting karena mereka adalah generasi dari gereja kita ke depan, khususnya di tengah semakin meluasnya pluralisme, materialisme di Eropa. Dan KDM, Komisi Diakonia Marturia juga menganggap ini sebuah program yang penting. Jadi berharap setelah seminar ini KDM bisa membuat sebuah assessment, studi yang lebih detail mengenai bagaimana pelayanan yang efektif untuk menjangkau anak-anak muda ini. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Manik untuk pertanyaannya. Kemudian juga untuk Sophie, terima kasih juga sudah berikan tanggapan oleh Ibu Ria mengenai bagaimana melayani mereka yang sakit atau bagaimana melibatkan orang-orang yang sakit ini tetap terus melayani. Dan ada pertanyaan dari Novi. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana gereja migran
dapat memberikan pelayanan untuk generasi ketiga. Anak-anak yang lahir dari orang tua Indonesia, tetapi mereka lahir dan besar di Belanda atau luar Indonesia. Mereka tidak sepenuhnya merasa sebagai orang Indonesia, tapi tidak juga sepenuhnya sebagai orang Belanda. Ini pertanyaan dari Novi. Terima kasih, Ibu Ria. Halo Novi, senang boleh ketemu. Dan ya, pertanyaan ini selalu tricky untuk dijawab. Di berbagai negara termasuk Singapura, Inggris, Jerman maupun Belanda dan yang lain-lain, bahwa bagi anak-anak yang lahir di negara orang tuanya mau tetap mereka inherited keaslian mereka, sementara mereka sangat jauh dari kehidupan seperti itu, dan mereka lahir born to be American or Singaporean, Germany dan sebagainya. Saya pikir ini sesuatu yang perlu direkonsiliasi. Memang kepada anak-anak seperti ini perlu dijelaskan bahwa memang mereka mempunyai status ganda. Bahkan mungkin kalau mereka sudah makin kenal Tuhan, mereka punya status triple. Bahwa mereka juga anak kerajaan Allah ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dibuka, berdiskusi bersama-sama ya, sehingga kita perlu mengajarkan yang paling utama secara biblical bahwa kita ini created by God in God image. Itu dasar yang paling utama, bahwa kita diciptakan mulia dan kita diciptakan segambar dengan Allah dengan berbagai potensi yang ada, dan kita ini adalah makhluk yang berarti. Jadi poin pertama yang perlu kita betul-betul diskusi dengan mereka, bahwa mereka perlu mengerti bahwa ada sumber yang menciptakan mereka, bukan seperti teori-teori bang-bang gitu ya, gimana orang itu mendengar daripada keluarganya mengajarkan bahwa dia dari atom yang pecah lalu akhirnya membentuk dan sebagainya dan terjadi manusia. Yang kedua juga banyak orang mengajarkan masalah pengajaran deisme, yaitu Tuhan seperti jam, pembuat jam. Setelah membuat jam lalu meninggalkan jam itu. Tidak demikian. Alkitab mengatakan dengan sangat jelas, itu sebabnya orang tua yang percaya perlu mendekatkan anak kepada firman Allah, supaya suara-suara yang ada di dunia ini tidak menenggelamkan mereka dengan identitas yang tidak jelas. Tapi kita harus membawa kepada identitas yang jelas. Saya sangat senang bahwa teman saya di Kanada itu dia diberi Tuhan visi yang luar biasa, yaitu membangun sekolah bagi anak-anak child care umurnya 2 tahun sampai 5 tahun, dan dia menamai sekolah itu Imago Dei. Di dalamnya memang dia tidak banyak sekali mengajarkan bahwa harus baca Alkitab, bagaimana anak kecil bisa baca Alkitab sering-sering dan sebagainya. Tetapi dia bisa melakukan berbagai-bagai kegiatan di dalam sekolah itu, ya, sampai orang-orang ini, jadi umumnya dia bawa mainan, tapi mainannya semua tidak berbentuk sempurna. Dia juga bisa membuat berbagai-bagai lukisan, tetapi semuanya tidak sempurna. Dia membawa binatang-binatang kecil. Jadi anak-anak ini belajar untuk memakai potensi yang ada, menyempurnakan barang-barang yang ada, menyempurnakan lukisan-lukisan yang ada, menyentuh binatang-binatang itu, dan dia mulai ajarkan bahwa semuanya ini adalah merupakan datangnya daripada pencipta. Jadi anak-anak itu dibawa dengan hal seperti itu dekat kepada Tuhan, walaupun mengajarkan apa itu binatang yang paling terkenal itu dinosaurus. Dia bisa membawa dengan dinosaurus itu, membawa anak-anak bisa kenal Tuhan. Jadi kita memang orang tua zaman kini harus kerja lebih keras ya, karena pertanyaan anak itu lebih tajam dengan kondisi, apalagi mereka ada di negara lain. Dan kita jangan terus-menerus menekankan bahwa kebudayaan kita yang paling benar, padahal mereka hidup di dalam kebudayaan yang lain, ya. Jadi kita perlu ada yang namanya diskusi dengan dengan anak-anak kita, dan kita coba belajar merekonsiliasi hal-hal yang kita bisa bersama-sama,
Tapi hal-hal yang menjerumuskan seseorang kepada satu kejahatan atau keberdosaan, disitulah kita harus tegas untuk menjelaskan kepada mereka. Di dalam hal ini saya juga percaya bahwa gereja mengalami kesulitan. Ya kadang-kadang kayak di gereja HKBP di Singapura pernah terjadi bahwa anak-anak mereka dari lahir berbahasa Inggris, sekolah bahasa Inggris, tapi sekolah minggu bahasa Batak. Karena orang tua ingin mempertahankan bahasa itu ya. Wah, itu terjadi satu gap yang luar biasa. Ini perlu didiskusikan bersama-sama. Jadi saya tidak bisa memberikan satu jawaban yang sangat mutlak, melainkan ini perlu didiskusikan bersama-sama baik dengan jemaat maupun juga tentunya antara suami istri supaya mempunyai value yang sama untuk berdiskusi dengan anak-anak. Tetapi sekali lagi, saya ingin katakan yang paling penting, bacalah tentang bagaimana membangun anak milenial. Karena itu sekarang menjadi pergumulan besar di seluruh dunia. Dan banyak gereja berusaha mengerti, menyelami supaya banyak anak muda tidak meninggalkan gereja dan tidak meninggalkan Tuhan. Saya juga bisa berikan pada Anda tentunya. Thank you. Sudah ya? Lima menit lagi. Ibu Ria, saya ada pertanyaan atas nama diakoni dari Amstelveen. Ya bukan atas nama diakoni, tapi saya sendiri juga sebagai diakoni. Oke. Pada saat ini diakoni di Amstelveen. Nama. Kenapa? Oh, Patricia. Oh, nama saya Patricia. Kan live. Oh, sorry. Diakoni di Amstelveen pada saat ini adalah tujuannya, fokusnya itu untuk melayani orang-orang yang berumur 80 tahun ke atas. Oke. Itu karena kita melihat kapasitas kita sebagai tim diakoni atau komisi diakoni sangat kecil. Sebenarnya yang saya inginkan itu adalah pribadi, diakoni itu memang berjalan keluar ya, jadi nggak cuma mengurusin dari intern aja. Karena saat ini sepertinya hanya itu yang kita lakukan, dan kita coba juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar gereja. Cuman yang saya ingin tanyakan itu adalah bagaimana menjaga balance antara kita mengurusin orang-orang intern, jadi kegiatan-kegiatan intern, tapi kita juga bisa keluar. Itu aja. Baik Ibu Patricia, terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat baik ini. Bahwa memang kalau kita belajar daripada kisah para rasul, bagian yang kedua, bahwa pada saat itu jemaat mula-mula memperdulikan orang-orang yang memang ada di dalamnya. Jadi memang betapa penting, yang pertama tentu kita menolong orang-orang yang ada di dalam persekutuan bersama-sama dengan kita. Mereka punya kelemahan, mereka punya kebutuhan. Di sanalah kita belajar dengan konkret berbagi dan mengasihi. Tetapi di dalam konteks ini, bahwa menolong kepada orang yang di dalam tidak harus menutupi kesempatan kita juga melayani yang di luar. Nah, ini membutuhkan sekali yang namanya baik tim diakonia bersama hamba Tuhan itu duduk bersama-sama mempelajari firman Tuhan akan hal ini secara mendalam supaya mantap. Jadi yang didiskusikan bukan menjadi ribut karena hal-hal praktisnya, tapi pemahamannya terlebih dahulu. Jadi kalau sudah setuju bahwa kita melayani juga ke dalam dan keluar, maka kita mulai berpikirkan potensinya bagaimana. Dan potensi kita apa, lalu prosesnya bagaimana. Mungkin yang pertama tentunya kita bisa mendata mereka yang di dalam, termasuk orang yang 80-an ke atas. Nah kan kita mendata berapa orang yang harus dilayani, dalam kondisi apa, mereka sakitkah, sehatkah, kebutuhan ekonomikah dan sebagaimana, itu semua perlu didata dengan jelas supaya kita bisa menemukan proyek apa dan sebesar berapa budget yang diperlukan untuk ke dalam. Lalu setelah itu, karena kita mendorong juga kepada keluar, kita perlu juga melihat potensi apa yang kita miliki untuk keluar dan budgetnya berapa yang disediakan untuk keluar. Mungkin awal-awal prosentasenya bisa kecil, tetapi
makin lama kita akan, kalau kita terus mengajar kepada jemaat supaya melakukan misi dan potensi makin kelihatan besar baik dari sudut diri dan dana, maka kita bisa meningkatkan yang di luar lebih besar. Ya, karena kita perlu hati-hati juga jangan sampai bahwa bantuan-bantuan kita dimanipulir oleh orang dalam, karena kadang-kadang bisa terjadi demikian. Kasih beasiswa atau kasih apa tetapi ternyata sebenarnya dia tidak terlalu membutuhkannya. Maka betapa penting waktu kita mendata itu mendata yang sangat real sesuai dengan kebutuhan dan jangan membuat akhirnya dia bergantung pada kita. Membantu bisa menolong menolong orang lain, jangan sampai membuat orang bergantung pada kita tapi bergantung kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Saya kadang-kadang suka berpikir begini. Ini gereja di Indonesia ya. Gereja di Indonesia itu kalau orang sudah tua dirasakan bahwa hanya perlu dilayani. Padahal menurut saya ada banyak orang tua yang bisa melayani. Iya, betul. Ya, dan seringkali kalau orang tua itu terus dilayani dia merasa lumpuh. Merasa tidak berarti sebenarnya. Padahal dia punya potensi banyak. Yes, betul. Ya, sehingga kita juga perlu mendorong supaya dia bisa terlibat dengan potensi-potensi yang ada untuk ikut melayani. Karena sebenarnya pada waktu kita memperhatikan orang lain, melayani orang lain, di situ juga kita menikmati hidup yang berarti, hidup yang berharga dipakai Tuhan. Setuju? Setuju. Ya, jadi hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi yang namanya tadi itu more aid ya, bantuan, tapi melemahkan dia. Melumpuh. Ya. Sehingga akhirnya bisa terjadi makin lama potensi untuk menolong orang luar bisa lebih banyak dilakukan. Nah, saya tidak tahu bagaimana seringkali merupakan satu ya dilema ya di dalam gereja. Gereja itu kalau mau melakukan, saya nggak bilang semua gereja, tapi ada banyak gereja seringkali kalau mau melakukan misi selalu pikir uangnya berapa, budgetnya berapa. Jadi selalu program yang mau dilakukan sesuai dengan budget. Padahal sebenarnya karena ini kalau kita melihat Fadilah kenapa saya menekankan misi itu misinya Allah. Kalau memang Allah menyuruh kita mengerjakan suatu pekerjaan, ini kan pekerjaan Allah. Ya. Maka Allah akan mencukupkan kita. Ya, betul. Ya, ini besok menjadi bagian khotbah saya lagi. Ya. Bagaimana kalau kita menolong orang lain bukan yang paling utama dilihat berapa besar budget kita. Tapi kita harus bergumul apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan pada waktu memang serius kita mendengar pimpinan Tuhan, kita harus mulai melangkah. Ya. Kami seringkali sudah 10 tahun dalam pelayanan ini tidak mendasari pelayanan proyek rusun dan sebagainya yang jutaan-jutaan rupiah itu ratusan juta. Itu dengan uang, kita ada uang berapa baru kita mau melakukan. Bahkan seringkali kita nggak punya ratusan juta, bahkan yang punya mungkin juta-juta juga tidak punya. Tapi Tuhan mempercayakan ratusan juta untuk proyek rusun. Tapi karena jelas sekali pimpinan Tuhan, kita melangkah. Dan uang selalu datang di belakang karena pekerjaan ini milik Tuhan. Amin. Dan itu yang membuat pelayanannya tidak pernah defisit menolong rusun, tapi terus diberkati Tuhan. Jadi sekali lagi kita harus melihat bahwa koneksi kita mengerjakan ini dengan misinya Allah. Betul. Ya. Sehingga kita memang tidak mengerjakan sendiri. Kita bekerja bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Ya. Silakan Om, bisa langsung bertanya di Yes. depan. Terima kasih. Luar biasa. Saya dengar tadi via Live streaming. streaming. Ini apa yang Ibu bicarakan itu tidak saya pernah dengar. Saya Dr. Tan, Katolik dari 62 di Surabaya. Saya tahun 68 jadi dokter di sini. Barusan ini saya ke Bali. Di sana saya ketemu dengan Sekolah Tinggi Teologi. Mereka itu sedang sibuk dengan S3. Ya. Itu memang betul. Gereja ini sebagai mukjizat yang akan memberi kita supaya bisa melayani masyarakat ini. Yes. Analisa yang Ibu Ria bilang
itu bagus sekali. Tapi bagaimana menurut Ibu untuk menggunakan sekolah tinggi teologi di Indonesia dan sekolah tinggi di VU untuk mereka bisa menganalisa yang bagus? Ya, itu memang merupakan bagian panggilan daripada para teolog ya, khususnya para orang-orang yang bergelut di dalam dunia misi, untuk bisa diajak berdiskusi bersama-sama dengan dosen-dosen yang ada tentunya. Itu yang the scientist. Kenapa kok ada University Tilburg? Kenapa kok ada University Teologi di VU? Kenapa universitas itu apa tujuannya? Jadi kita sebagai Kristen, kita itu harus bertanggung jawab untuk society. Jadi kita itu harus memberi kesempatan dari mahasiswa-mahasiswa yang menyelidiki. Untuk menyelidiki itu bukan cuma untuk dapat S1, S2. Exactly. Itu bukan S1, S2. Itu percuma, itu cuma cari duit. Itu mereka sekolah untuk dirinya sendiri. Dan kalau kita sebagai Kristen tidak sadar bahwa universitas atau sekolah teologi itu tanggung jawab kita. Kita harus berani menggunakan, berani memberi kesempatan. Kita itu harus berani memberi kesempatan. Orang Eropa itu kesasar. Ya, jadi memang waktu kita belajar teologi ya, itu semua setiap orang bisa berstudi, tetapi tujuannya itu yang paling penting saya pikir. Kalau berstudi adalah untuk mengenal Tuhan dan mengerti rencana Tuhan, diperlengkapi untuk dipakai Tuhan, maka orang itu akan bisa dipakai seluas-luasnya untuk banyak orang. Tapi kalau memang orang pergi studi ke sekolah manapun hanya untuk diri sendiri, maka dia tidak akan menjadi berkat apa-apa buat siapapun. Terima kasih Dr. Tania. Baiklah, jemaat kekasih Tuhan, kita akan akhiri dengan doa bersama untuk pertemuan seminar ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa saat ini bersyukur untuk kehadiran Tuhan yang paling utama di tengah-tengah seminar bersama walaupun lewat live streaming ini. Kami sungguh menikmati Tuhan bersama kami dan kami boleh belajar kebenaran firman Allah bahwa di dalam dunia yang tidak pasti ini ada tangan yang pasti yang terus sedang mengontrol, memimpin perjalanan dunia yang justru sedang memakai berbagai-bagai yang diizinkan terjadi untuk menyempurnakan misi Allah. Kami bersyukur sekali lagi bahwa dunia dengan segala yang terjadi ada di dalam kontrol sepengetahuan Tuhan, dan kami berdoa sebagai orang-orang percaya yang belajar tentang misi Tuhan di tengah-tengah migrant church ini. Kami berdoa biarlah kami dibawa, condongkan hati kami makin suka dengan Tuhan. Condongkan hati kami sukacita belajar firman Allah, supaya kami mengerti rencana Allah, supaya kami mengerti cinta Allah, bahkan supaya kami mengerti pekerjaan-pekerjaan Allah yang membawa kami terhisap untuk ikut serta bersama dengan Tuhan menggenapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan, bagi semua orang-orang percaya di Belanda, baik khususnya orang Indonesia, bahkan orang Asia, Eropa, ya Tuhan berdoa. Kami berdoa bagi
semua untuk boleh menjadi berkat dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar kami, khususnya dengan virus corona ini. Kami berdoa bagi para dokter, bagi para perawat, bagi para ahli keuangan, sosial, semua orang-orang profesional maupun orang-orang sederhana, pendeta-pendeta, majelis, jemaat-jemaat Tuhan. Satukan hati, ya Tuhan, kami bersama-sama berjuang menolong, berdoa bagi mereka yang mengalami virus corona ini. Kami ingin berdoa bersama-sama saat ini, baik untuk Belanda maupun berbagai-bagai negara Eropa, Amerika, Kanada, Asia, seluruh dunia yang sedang mengalami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan tiap orang yang sedang mengalaminya. Kami berdoa biar Tuhan berkenan menjumpai mereka. Kami berdoa biar kuasa Tuhan boleh turun atas mereka dan berikan mereka kekuatan dan penghiburan, bahkan penyembuhan yang datangnya dari Tuhan. Beri hikmat bijaksana bagi para dokter, perawat, ya Tuhan, dan semua para ahli medik Tuhan, agar dimampukan bekerja bersama, khususnya juga untuk menemukan obat-obat yang dapat menyembuhkan. Kami berdoa mendukung para kaum profesional saat ini, supaya Tuhan berikan mereka hikmat, kecermatan dalam melakukan banyak percobaan, menganalisis. Dan kami berdoa supaya banyak orang boleh kembali mengalami penyembuhan dari Tuhan. Bapak, ada banyak orang ketakutan juga oleh karena virus ini, karena takut mati. Kami juga berdoa bersama-sama supaya kepada orang-orang yang belum percaya, yang ketakutan menghadapi kematian, Tuhan, mereka juga boleh mendengarkan cinta Tuhan di atas kayu salib. Apa yang Tuhan yang sedang kami peringati, yaitu penderitaan Kristus yang membawa pada salib itu, biarlah makin banyak didengar banyak orang, sehingga orang bukan hanya takut kepada virus corona, bahkan orang takut akan kedatangan Tuhan yang kedua kali jikalau mereka tidak siap. Kami berdoa, berkatilah gereja-gereja migran dimanapun berada, untuk bergairah ya Tuhan bermisi, bergairah untuk berbagi cinta kasih, dan biarlah mengalami akhirnya banyak kota, orang-orang di kota, orang-orang di tempat migran bertemu dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk semua GKIN di Belanda ini. Kiranya Tuhan yang memberkati baik para hamba Tuhan. Kuatkan mereka, beri kesehatan, melihat visi dan rencana Tuhan. Bersama dengan para majelis yang bertanggung jawab bersama-sama untuk membawa arah gereja. Bawalah mereka dengar sungguh suara Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya menggandeng jemaat untuk bersama bertumbuh dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau dikerjakan. Permuliakan namamu melalui GKI Nederland. Berkati seluruh jemaat, segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu, dan berkati semua pendengar live streaming, supaya kasih karunia Tuhan itu mendorong juga, menguatkan untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan terimalah berkat Tuhan, anugerah yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan, pertolongan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itu menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih. Oke ya.